Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro tahun 2026 membawakan judul Perencanaan dan Optimasi Perangkat Pengatur Tegangan pada Jaringan Distribusi Penyulang UP3 Rengat. Perkenalkan, saya Cahaya Bisma dengan NIM 210601221401163 membawakan subjudul Perencanaan Rekonfigurasi Jaringan Distribusi melalui pecah beban dan ring JTM menggunakan PSO untuk perbaikan profil tegangan pada penyulang UP3 Rengat dalam kondisi dedisilisasi penuh. Perkenalkan, saya Albanta Sugeng Busba dengan NIM 210601221401177 membawakan subjudul Optimasi Penempatan dan Kapasitas Bank Kapasitor menggunakan PSO untuk perbaikan profil tegangan pada penyulang UP3 Rengat dalam kondisi dedisilisasi penuh. Permasalahan utama berada pada panjang jalur al-hilal, rugi-rugi daya, dan penurunan tegangan. Kondisi awal menunjukkan pelos sebesar 1630 MW, tegangan representatif sebesar 0,683 PU, dan arus tembilahan sebesar 249,5 ampere. Saat dedisilisasi penuh, beban existing PLTD masuk ke jaringan 20 kV sehingga sistem perlu rekonfigurasi agar tetap radial dan tidak isolated. Di sini metode PSO digunakan untuk memilih konfigurasi jaringan terbaik. Partikel PSO mewakili kandidat jalur pecah beban, open point, dan ring JTM. Hasil akhirnya memilih line 3 TH328 ke FCO Jerambang karena visible, tetap radial, dan lebih aman dibanding opsi lainnya yang beresiko menghasilkan isolated. Setelah jalur Jerambang diterapkan, pelos turun dari 1630 MW menjadi 1547 MW, dan Q-loss turun dari 1743 mVAR menjadi 1517 mVAR. Faktor daya naik dari 88,23% menjadi 89,60%. Tegangan representatif juga meningkat dari 0,683 PU menjadi 0,942 PU, sehingga jalur Jerambang layak dipilih sebagai solusi pecah beban. Pada kondisi dedisilisasi penuh, sistem menjadi lebih berat karena seluruh beban PLTD disuplai dari jaringan utama. Ring TD387 menuju TD588 memberi hasil terbaik dibanding radial penuh, dengan pelos turun dari 2257 MW menjadi 2252 MW, dan Q-loss turun dari 2678 mVAR menjadi 2615 mVAR. Tegangan area ring naik dari 0,599 PU menjadi 0,742 PU. Selanjutnya pada bagian bank kapasitor digunakan untuk menyuplai daya reaktif secara lokal. Tujuannya adalah memperbaiki faktor daya, menurunkan arus dari sumber, dan membantu profil tegangan. Pada PSO kapasitor, partikel berisi level kapasitor pada setiap kandidat lokasi. Dengan step 150 cover, lalu hasilnya divalidasi kembali di etap. Pada skenario 2, kapasitor total 2250 cover menaikkan faktor daya dari 86,14% menjadi 90%. Tetapi tegangan minimum belum membaik. Pada 3, sistem full dedisilisasi tanpa integrasi terlalu berat. Sehingga PSO memilih solusi konservatif 500 cover dan tegangan minimum hanya naik dari 0,4,65 PU menjadi 0,477 PU. Artinya kapasitor saja belum cukup jika topologi jaringan belum diperbaiki. Pada skenario integrasi, kapasitor dipasang setelah konfigurasi jaringan menggunakan line 3 Jerambang dan ring TD387 TD588. PSO merekomendasikan total 1.650 cover, yaitu FCO Jerambang 600 cover, FCO Idaman 300 cover, LBS SMPG Gaung 600 cover, dan FCO Air Tower 150 cover. Lokasi ini dipilih karena paling seimbang terhadap PF, E-head, Q-loss, loading, GTEC 2, dan risiko overcompensation. Hasil validasi menunjukkan perbaikan paling seimbang pada skenario integrasi. Faktor daya naik dari 87,6% menjadi 92,7%, arus kepala turun dari 296,4 ampere menjadi 289,2 ampere. Dan Q-loss turun dari 2710,6 cover menjadi 2676,5 cover. Loading GTEC 2 juga turun dari 235,66% menjadi 227,43%. Sehingga kombinasi rekonfigurasi dan kapasitor menjadi solusi paling layak.